Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai wajibuna nahwa Rasul atau kewajiban kita kepada Rasul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Samsiah. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Dede Setiawan, Hilma, Irma, dan juga Nurul. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, ada tasdiquhu fi ma'akhbar, yakni membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Kedua, ada ta'atuhu fi ma'amar, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalani bagi mereka yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan di antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. Quran Surat An-Nur ayat 51. Ketiga, ijatanabu manaha anhu atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Sikap seorang muslim apabila telah mengetahui ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW yang sahih atau benar dan sarih atau jelas, maka tidak ada pilihan baginya kecuali menjauhi apa yang dilarangnya tersebut. Walaupun larangannya itu tidak disebutkan secara langsung di dalam kitabullah. Sebuah kisah dari Masruq bin Al-Ajda menguatkan tentang hal ini. Ia berkata, ada seorang wanita yang pernah datang kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, aku telah dikabari bahwa Anda melarang wanita menyambung rambut atau memakai rambut palsu. Ibnu Mas'ud menjawab, benar. Wanita itu bertanya, apakah hal itu Anda dapatkan dalam kitabullah ataukah Anda pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ibnu Mas'ud berkata, aku telah mendapatkannya dalam kitabullah dan dari Rasulullah SAW. Wanita itu berkata, demi Allah, sungguh aku telah membolak-balik di antara dua lembar atau jilid mushaf, tapi aku tak menemukan di dalamnya sesuatu yang Anda nyatakan. Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau menemukan ayat di dalam mushaf yang berbunyi, apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Wanita itu menjawab, ya, hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Ghayah Al-Maram. Keempat, la na'budullah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul-Nya.
Perilaku beribadah dengan mengikuti hawa nafsu atau sekehendak hati adalah mirip perilaku orang-orang yang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, yang artinya, apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketepatan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. 2. Kewajiban terhadap Rasul. Pertama, al-imanu bihi, beriman kepadanya dengan keimanan yang tidak disisipi oleh keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat. Kedua, mahabbatuhu, mencintainya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tadhimuhu, mengagungkannya. Tadhimuhu artinya memuliakan dan mendahulukan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat. Selanjutnya, keempat, ada ad-difa'u anhu, yaitu membelanya. Kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah membela risalah beserta sunnah-sunnahnya dari gangguan orang kafir, sebagaimana pembelaan Hawariyun terhadap risalah Nabi Isa alaihissalam dalam firman Allah Quran Surat As-Saff ayat 14 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, maka jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi dalam hal ini kewajiban kita terhadap Rasul adalah kita wajib untuk membela dan menegakkan agama Allah. Selanjutnya yang kelima ada mahabbatu man ahbahu, yaitu mencintai orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang benar mencintai Nabi pastilah orang yang beriman. Oleh karena itu kita sebagai sesama hamba beriman, sebagai sesama pencinta Nabi, kita harus saling mencintai dan menyayangi. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Yang keenam ada ihya'u sunati,
atau menghidupkan sunnahnya. Dari Amir bin Auf bin Sa'id al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 209. Jadi kewajiban kita terhadap Rasul adalah menghidupkan sunnah Nabi itu, terutama di saat sunnah-sunnah tersebut sudah banyak yang ditinggalkan oleh umat manusia. 7. Ihtarus sholawati alaihi atau memperbanyak bersolawat kepadanya. Anjuran bersolawat kepada Nabi diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan atau dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1297. Bersolawat artinya kalau dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan ucapan salam penghormatan yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab ayat 56 di atas, misalnya ucapan seperti Assalamu alayka ayyuhan nabi, yang artinya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu hai Nabi. Kedelapan, itba'u manhaji atau mengikuti manhajnya. Wajib bagi mereka yang mengaku beriman dan mencintai Allah dan Rasul-Nya untuk itba kepada Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wajib bagi setiap muslim untuk itba kepada manhaj atau pedoman yang telah digariskan olehnya. Secara bahasa, kata manhaj berasal dari kata nahaja yang berarti jalan yang terang. Bisa juga berarti jalan yang ditempuh seseorang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, Rasulullah tidak meninggal dunia hingga meninggalkan jalan yang jelas. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 83. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, Rasulullah tidak meninggal dunia hingga meninggalkan jalan yang jelas. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 83. Kesembilan, wirasatu risalatihi atau mewarisi risalahnya. Artinya, kita harus melanjutkan risalah beliau dalam rangka menebarkan petunjuk dan agama yang benar, sehingga diikuti dan dikenal keunggulannya oleh seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat 9 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama-agama yang benar agar memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Adapun dalam Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat 28 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kesimpulannya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum kita, sebagai umat manusia,
memiliki keyakinan dan kewajiban terhadap Rasul karena Rasul merupakan utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia di bumi. Dengan segala rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan dalam diri kita untuk mempercayai Rasul Allah. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.